Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para hadirin dan hadirat jamaah salat tarawih Masjid Miftahul Jannah Yayasan Islamic Center, Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini kita memasuki malam ke-21. Berarti kita sudah melaksanakan puasa kita 20 hari. Mudah-mudahan apa yang sudah kita laksanakan senantiasa amal-amal ibadah kita mendapatkan ridho dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di sisa hari-hari yang ada di bulan Ramadan ini, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah sehingga kita bisa mengisi dengan hal-hal yang positif dan produktif. Para hadirin rahimakumullah, melanjutkan episode tadi pagi ketika kita membahas tentang bagaimana iblis itu punya strategi-strategi untuk menghalangi manusia itu sebagai makhluk yang pandai bersyukur. Kan kemarin kita review sebentar, jadi kemarin sudah kita bahas. Ternyata walaupun sudah diberi petunjuk, Allah memberikan pernyataan dalam firman-Nya, imma syakira wa imma kafura. Ada yang bersyukur, tapi ada kalanya banyak juga yang banyak kufurnya. Nah, termasuk ketika seseorang berbuat kufur, itu iblis dan bala tentaranya itu sangat-sangat senang sekali. Makanya kemarin kita, atau tadi pagi, kita membahas tentang ketika iblis itu diusir oleh Allah dari surga. Lalu kemudian dia minta untuk umurnya ditangguhkan sampai hari dibangkitkan, hari kebangkitan nanti. Jadi sampai hari ini kalau ditanya iblis itu masih hidup apa enggak, berdasarkan ayat ini dia hidup. Jadi usianya sudah enggak karu-karuan itu. Kalau jin itu bisa mati, cuman memang usianya jin, umurnya jin itu biasanya lebih panjang dibanding manusia. Panjang-panjang umur, tapi mati kalau jin. Tapi kalau iblis ini karena ada khitab atau ada ungkapan yang langsung Allah mengatakan innaka minal munzorin, maka iblis ini masih hidup. Dia buat kader terus, regenerasi dan kaderisasi. Lalu lanjutannya begini. Iblis lalu setelah dia mendapatkan kebijakan dari Tuhan, kalau dia umurnya itu sampai hari dibangkitkan, dia ngajukan permohonan lagi. Kata iblis begini, qala fabima aghwaytani. Ini ungkapan iblis di dalam surah Al-A'raf ayat 16. Qal, iblis menjawab, fabima aghwaytani, karena engkau telah menyesatkan aku. Jadi iblis itu salah, tapi dia tidak merasa salah, selalu menyalahkan lingkungan, terutama menyalahkan Tuhan. Jadi kalau ada orang, kalau ada sesuatu kok dia nyalahkan Tuhan atau nyalahkan lingkungannya, ini termasuk ciri-ciri sifatnya iblis. Mestinya itu kan introspeksi diri. Saya ini kenapa kok gini, saya ini kenapa? Apa ada yang kurang dalam usaha saya? Apa usaha saya ini niatnya kurang lillah? Kemarin kan sudah kita bahas itu. Ya. Makanya kalau kita lihat di dalam surat yang lain, di surah An-Nisa umpamanya, ma asabaka min hasanatin faminallah. Jadi sesuatu yang menimpa Anda, yang itu adalah menurut Anda dipandang sebagai kebaikan, maka itu dari Allah.
Kita tidak boleh merasa GR, merasa pede, oh ini hasil kerja keras saya. Enggak, anugerah, nikmat. Pokoknya sesuatu yang jenengan pandang sebagai sesuatu yang hasanah, yang baik itu dari Allah. Berarti kita tidak boleh lupa diri. Wa ma asabaka min sayyi'atin, dan apa-apa yang menimpamu kalau itu dirasa sebagai keburukan, famin nafsik, maka itu dari dirimu sendiri. Semua itu ya hakikatnya dari Allah. Tetapi kalau itu tidak baik, itu ada peran. Jadi peran kita ini yang harus, oh ini salahku. Kemarin gara-gara saya begini, akhirnya dampaknya begini, kan begitu. Itu perintah untuk introspeksi. Itu kalau manusia yang bagus begitu. Tapi kalau iblis enggak. Sudah diusir, dia kemudian ngomong begini, fabima aghwaytani. Ya. Karena engkau telah menyesatkan aku. Apa lanjutan iblis? La aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Saya pasti akan selalu menghalangi mereka, para manusia, dari jalanmu yang lurus. Ini yang menarik. Menggunakan kata-kata qa'ada. Qa'ada itu maknanya kalau dalam bahasa Arab itu duduk. Qa'ada itu sama dengan jalasa. Ijlis, uqud, qa'ada, yaq'udu, jalasa, yajlisu. Cuman orang Arab menggunakannya, kalau jalasa, yajlisu itu duduk, tapi biasanya duduk dari posisi berbaring. Umpama ada teman kita yang tiduran, kita bangunin, ijlis, duduklah, duduk. Bangunin jangan cuma melek tok, tapi duduk, biar tidak tidur lagi, kan begitu. Duduk, itu ijlis. Tapi kalau dari posisi berdiri, ada tamu datang. Kan biasanya kalau bangunin gitu, kalau nggak duduk itu duduk aja kadang masih tidur lagi kan? Nah benar. Ya karena capek. Kan luar biasa. Kalau ada itu posisi duduk dari berdiri. Jadi kalau ada tamu datang, orang Arab biasa bilang begini, tafadhal, ta'al, sini. Uqud. U'ud, ada yang bilang begitu lahjatnya. Uqud itu duduklah dari posisi berdiri. Iblis ini kalau dilihat dari sisi kosakata yang dia pakai, la'aqudanna lahum siratakal mustaqim, pertama menggunakan qa'ada. Sehingga iblis ini posisi berdiri, lalu kemudian mencari mangsa, karena orang jalan ini kan sambil berdiri yang normal ini. Kalau sambil tiduran jalan susah. Itu namanya bukan berangkang ya. Kalau sambil tiduran itu apa? Ngesot itu sambil duduk itu ngesot itu. Nah ini ada satu hal yang menarik, coba kita cermati. Jadi iblis itu seakan-akan dia ini akan keliling nyari mangsa, lalu kalau ada orang yang mau berbuat baik, dia menghalangi, dia duduk di depannya begini, orang tidak bisa lewat sudah. Itu saking nemnya iblis. Terus yang kedua, kalau dalam bahasa Arab itu ada namanya penguatan, taukid. Aslinya la aqudu, la aquda, kemasukan nun taukid. Nun taukid itu penguatan. Ada lamnya menunjukkan keseriusan, ditambah lagi nun yang bertasydid, itu menunjukkan serius banget iblis. Gampangannya kalau bahasa kita mungkin begini. Oke, saya sudah di ACC ya, nanti sampai pada hari dibangkitkan. Karena panjenengan, ya, gara-gara panjenengan sudah menyesatkan aku, dan aku ini sudah dicap, dikeluarkan dari surga, dan saya adalah sudah distempel penduduk neraka, saya tidak akan tinggal diam. Saya tidak mau kalau di neraka sendirian. Kan begitu. Kemudian dia mengatakan, la aq'udanna lahum. Sungguh, saya benar-benar, itu kalau diterjemah begitu, akan betul-betul menghalangi mereka, tsumma la aq'udannahum siratakal mustaqim. Jadi kalau ada orang yang lempeng, yang baik, pokoknya apa cara dihalangi. Tapi ternyata kaderisasi iblis itu, ketika dia membuat kader, itu cara menghalang-halangi itu macam-macam. Tidak semata-mata langsung dihalangi. Yang penting itu misinya seperti apa, yang penting visi tercapai. Jadi misinya atau strateginya itu bagaimanapun yang penting visi misinya tercapai. Contoh. Kalau ada orang yang alim, maka orang yang alim itu
Kalau orang itu tidur sama iblis itu justru malah ditiup ya apa caranya cek gak tangi-tangi. Karena dengan tidurnya itu dia tidak ibadah. Tapi kalau ada orang yang ahlul maksiat, ahli maksiat nih, itu kalau tidur itu suka dibangunin lalu diingatkan hal-hal yang bisa membuat dia maksiat. Jangan tidur, enakan maksiat. Kan sudah berbeda ini strateginya. Jadi nggak semuanya suruh tidur, enggak. Contoh lain, orang kalau sulit untuk sodakoh, medit, itu iblis mengatakan begini, ngapain kamu sodakoh? Dampaknya tidak bisa dirasakan. Coba kalau ditabung banyak banget itu, ntar bisa beli ini, beli ini, beli ini. Itu kalau orang medit. Tapi kalau orang loman, godanya beda. Sodakoh sing akeh. Kasih tahu orang-orang itu, kamu itu yang paling hebat. Oh, iki lo paling akeh. Jadi begitu, sudah beda kan strateginya. Jadi la'aqudanna lahum siratal mustaqim itu bentuknya bermacam-macam. Makanya dalam Al-Qur'an itu kita ini diingatkan oleh Allah, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Setan itu pemimpin terbesarnya iblis. Langkahnya setan itu gimana? Orang itu biasanya kalau orang baik-baik itu tidak langsung melakukan dosa besar. Pasti biasanya ada tahapan. Alah didik aja gak apa-apa, alah dikit aja lo. Mulai sedikit. Habis sedikit tidak ketahuan, aman kan? Tambahilah dosisnya. Itu namanya khutuwat. Nah kalau ada orang yang ahli ibadah langsung besar, suruh langsung melakukan dosa besar, ini berat yang model begitu. Sehingga ada khutuwat. Khutuwat itu jamak dari khutbah. Itu rencana-rencana. Jadi rencana-rencana kecil, tapi selangkah demi selangkah, setahap demi setahap untuk mencapai visi. Visinya apa? Menghalangi orang untuk menjadi pribadi yang bersyukur. Bisa difahami? Kita lanjutkan. Kemudian dari arah mana iblis mendatanginya? Lanjutannya ini. Saya itu menghalangi manusia. Cek mereka itu agar mereka itu jauh dari jalanmu yang lurus. Strategi yang saya gunakan. Ini iblis menyampaikan di hadapan Allah ini. Summala'atiyannahum. Sungguh, saya pasti akan mendatangi mereka. Jadi mendatangi. Karena namanya mendatangi, makanya tadi kan isyaratnya dari la'aqudanna, itu berarti dari posisi berdiri. Kok sini berhasil, lalu ditugaskan pasukannya siapa yang jaga ini agar continue, agar konsisten dalam dosa. Dia sudah nyari lagi. Dikader lah, kalau yang ulama-ulama yang sudah kelasnya kelas berat, ibadahnya luar biasa, ini iblis turun tangan atau mengkader orang yang memang sudah kader potensial. Perintah sana. Mantau terus iblis ini. Nah, tsummala'atiyannahum, sungguh saya akan mendatangi mereka. Jadi mendatangi, sini sukses, sana lagi. Tanya, gimana laporan pasukan di wilayah sini? Jadi sudah dibagi per wilayah itu. Nah iblis itu, setan bala tentaranya, itu strateginya menggoda dari 4 sisi. Tsummala'atiyannahum min baini aydihim. Kemudian pasti saya akan mendatangi mereka dari arah depan. Jadi arah depan itu didatangi. Kalau arah depan didatengin, ini mulai bagi pelakunya dibikinlah keindahan-keindahan dari apa yang di depan ini. Kita melihat sesuatu, sisi depan itu ada sesuatu yang menarik. Nah, itu digoda di situ. Lalu tsummala'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim, arah depan dan juga arah belakang. Kita ini pelakunya dari arah depan, boleh jadi godaan itu ada orang lagi jalan, kita tergoda dari sisi belakangnya seseorang, umpama iblis masuk di situ, kan begitu. Jadi dari belakang sudah penasaran ini, pengen nyalip, masih salib tiba malam om, gitu. Waduh.
Nggak tahu di sini ada apa enggak, di Indonesia kan ada yang nongkrong-nongkrong itu biasanya. Yang kalau siang namanya Eko, kalau malam namanya Eka. Sudah. Wes mbok lah ya apa carane gitu. Iblis pokoknya ya apa carane sesuatu itu dibikin semenarik mungkin. Ya. Makanya lah ayatnya itu kan wa zayyana lahumus syaiton. Zayyana yuzayyinu itu memperindah sesuatu yang asalnya biasa, koyok-koyok indah, padahal itu menjerumuskan. Orang kalau sedang, mohon maaf ya, laki-laki dan perempuan itu kan secara fitrah, secara naluri punya daya ketertarikan. Magnetnya kalau orang yang belum menikah dengan orang yang sudah menikah itu jauh lebih besar yang belum menikah. Bodoh-bodoh durung nikahi, masih proses pacaran. Itu biasanya magnetnya lebih kuat. Kenapa? Wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Nah, ini dikipasi sama setan, iblis. Apalagi laki-laki strateginya kan banyak yang gombal. Udahlah tenang aja, ntar gue nikahin. Mau dinikahin mau enggak itu ya tetap dosa. Enggak ada hubungannya. Umpama begini, nanti kalau saya nikahin emang bisa nebus dosa zina? Ya enggak bisa, tetap dosa besar. Apa yang dilakukan sebelum nikah itu tetap dianggap, tetap dihitung sebagai dosa. Tidak lalu kemudian kalau sudah nikah semuanya jadi bersih. Gampang nanti tobat, yuk jangan gampangkan. Allah itu maha pengampun, tapi yang tidak boleh bagi kita itu ketika kita meremehkan. Ini yang jadi masalah. Itu kan contoh. Nanti kalau sudah jadi istri, ganti godanya. Iblis dan bala tentaranya itu sewenang kalau suami istri terjadi pertengkaran, apalagi sampai terjadi perceraian. Wah ya apa carane, golekno masalah. Cerai itu halal, tapi Rasulullah mengatakan inna abghadul halali indallahi at-talaq. Sesuatu yang halal yang paling dibenci oleh Allah, Allah paling tidak senang itu perceraian. Iblis paling senang. Tapi kalau bersatunya orang yang belum dalam ikatan pernikahan, iblis paling senang. Apalagi sampai tinggal satu rumah. Kayak di barat itu kan biasanya begitu. Dulu pernah kita sampaikan, karena memang mindsetnya adalah antroposentris, bukan teosentris. Kalau kita kan teosentris, segala sesuatu dipertanggungjawabkan. Ternyata pas sudah ngumpul di satu rumah, satu kamar, tidak lagi manusia yang dikumpuli, jadi kebo. Itu nggak nyadar mereka kan, makanya istrinya kumpul kebo itu bukan kumpul cewek, jadinya kumpul kebo. Nanti kalau udah nggak cocok ditinggal. Dan laki-laki itu paling berpotensi untuk meninggalkan. Ya laki-laki ngaku, oh saya masih perjaka ini, oh KTP saya belum kawin. Itu ditinggal ke Korea, yang sana udah nggak bisa. HP nomor ganti sudah. Mohon maaf, ini guyon. Kalau ada kesamaan nama hanya fiktif belaka. Jadi kalau ada nama, kesamaan dan kesamaan peristiwa hanya faktor kebetulan. Terus saya kan nggak tahu, ini kan hanya sampling aja. Tapi yakinlah, setiap orang tuh punya masa lalunya masing-masing. Yang penting kita ini menatap masa depan, kita ada tekad memperbaiki diri. Itu iblis paling tidak senang gitu. Tapi itu yang harus kita tekadkan dalam diri kita. Oke, kita lanjutkan. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim. Berarti sudah dua arah ya, arah depan dan arah belakang. Wa an aimanihim wa an syama'ilihim, dari arah kanan dan arah kiri. Terus pokoknya dibikin koyok-koyok indah. Ono ae, noleh titik tertarik yang sana, noleh sana ada ketertarikan, terus digoda terus. Jadi iblis selalu mengintai kita. Yang menarik di ayat ini, iblis itu hanya menyampaikan 4 arah. Padahal arah itu ada 2 arah yang belum disebut oleh iblis. Kan tadi arah depan, arah belakang, arah kanan, arah samping kanan dan samping kiri. Yang tidak disebut iblis itu arah atas dan bawah. Ternyata para ulama kemudian mengambil satu hikmah, satu pelajaran penting dari ayat ini,
Kalau iblis masuk dari 4 arah, maka 2 arah inilah yang sesungguhnya benteng dan perlindungan kita dari godaan iblis. Apa itu? Arah atas, yaitu kita menyadari betul kebesaran Allah. Makanya kemarin runtutan ayat puasa, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Betul-betul kita ini mengagungkan Allah. Kalau manusia punya kesadaran bahwa Allah maha besar, maka dia akan selalu mendekatkan diri. Sekaligus manusia punya kesadaran arah bawah. Apa itu arah bawah? Manusia itu sangat rendah dan sangat butuh kepada Allah. Berarti kita menyadari kelemahan kita. Itulah kemarin atau tadi pagi di ayat dalam surah Al-Insan kita diingatkan asal kejadian kita. Manusia itu lemah. Jadi kalau nggak percaya, ini kan sudah pengalaman naik pesawat semua. Ke Korea kan naik pesawat, nggak ada yang naik beca. Naudzubillah, umpama pesawat lalu terjadi turbulensi, cuaca buruk. Itu sudah, yang ada hanya Allah, sudah pasrah, sudah baca sembarang kali. Sama nggak bisa, kok ngini pesawat saya tak turun sini, nggak bisa. Turun sini malah parah. Gimana turunnya? Ya kalau mobil biasa, banir atau KNA oleh bisa berhenti, dicek. Pesawat ya apa? Semoga-moga selamat kabeh. Enggak, ini contoh saja bahwa manusia itu sangat-sangat lemah sesungguhnya. Makanya kalau manusia menyadari asal kejadiannya, kita itu bukan siapa-siapa, kita itu berasal dari apa sih? Kan sudah kita bahas itu. Lalu disertai dalam saat yang sama, disertai saat kesadaran bahwa Allah maha segala sesuatu. Inilah yang bisa membentengi diri kita dari serangan iblis dan bala tentaranya. Itulah sesungguhnya orang-orang yang bersyukur. Makanya iblis ini lanjutannya kan mengatakan begini. Setelah dia mendatangi wa ansyama ilihim, sangat optimis iblis mengatakan wala tajidu aktsarahum syakirin. Engkau ya Allah, kalau saya sudah melakukan agresi militernya iblis ini, entah agresi yang keberapa ini. Kalau saya sudah melakukan agresi dengan bala tentara saya, kader-kader saya, maka engkau tidak akan mendapati mayoritas manusia itu sebagai orang yang bersyukur. Kalaupun ada yang bersyukur, tidak banyak. Ini janji iblis di hadapan Allah, wala tajidu aktsarahum syakirin. Jadi iblis itu termasuk makhluk Allah, tapi membangkang. Tapi sak bangkang-bangkangnya kaya iblis, ternyata ketika dia memohon anzirni ila yaumi yub'atsun, Allah masih berikan itu. Oke, setuju, kamu hidup sampai nanti hari kebangkitan, hari kiamat. Lalu iblis menyatakan lagi tsumma atiyannahu. Ternyata di ACC lagi, ya wis terserah. Sehingga inilah kemudian kita ini harus berpacu, bahwa berpacu dalam melakukan kebaikan. Kenapa? Karena kita ini selalu terancam oleh godaan iblis dan bala tentaranya. Jadi setelah iblis mengatakan statementnya seperti itu di ayat 17, ayat 18, Allah kemudian mengatakan qal ukhruj minha madhmumam qala khruj minha madhumam madhura. Sudah, kakek ngomong ini, keluar. Jadi langsung disuruh keluar dari surga dalam keadaan hina dan terusir. Oh, iblis tambah mangkel. Ketika diusir, semangatnya untuk menggoda manusia itu semakin menggebu-gebu. Termasuk iblis kemudian masih diberi kesempatan oleh Allah itu untuk menggoda, entah gimana caranya, yaitu menggoda Nabi Adam dan Ibu Hawa. Waswasalahuma syaitan liyubdiyalahuma ya ma wuriya anhuma min sawatihima. Sehingga yang Nabi Adam dengan Hawa di surga itu boleh ngapain aja kecuali satu, jangan dekati pohon ini. Oleh iblis dimanipulasi. Hadhihi syajarah yang tidak boleh didekati itu oleh iblis diberi nama syajaratul khuld. Syajaratul khuld itu apa? Ini pohon keabadian wahai Adam. Kan dimanipulasi sudah, tidak sesuai dengan nama aslinya. Namanya asalnya ya pohon ini jangan didekati. Oleh iblis diberi nama ini pohon keabadian.
Kenapa kok kamu tidak boleh makan pohon ini? Karena kalau kamu makan ini justru kamu akan abadi. Kamu lah pengen abadi toh di surga. Ya, maka iblis mengatakan di situ akan menunjukkan kepada sesuatu yang termasuk kerajaan wa mulkin la yabla. Ini kerajaan kekuasaan yang tidak pernah terputus, tidak pernah habis. Ya, inilah cara-cara iblis untuk menggoda manusia, termasuk sehingga akhirnya Nabiullah Adam alaihi salam ini sedikit tergoda, walaupun buah khuldi itu tidak sampai masuk ke dalam perut beliau, tetapi kemudian sebagai konsekuensi maka diturunkanlah Adam dengan Hawa itu di muka bumi ini sampai memunculkan generasi-generasi termasuk sampai ke kita ini. Makanya ada yang bilang kita ini asalnya dulu penduduk surga, maka nanti kalau kita pulang kembali ke surga ya kita kembali pulang ke rumah. Makanya perilaku kita ini harus mencerminkan usaha yang serius sebagai ciri-ciri penduduk surga. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Hewan matur nuwun, mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan manfaat dan barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'a. Allahumma ij'al ijtima'ana hadza ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ma'ana wa fina shaqiyyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.